Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersua kembali dalam keadaan yang luar biasa. Semoga Allah memberikan banyak kita keberkahan dan kebaikan di subuh yang berbahagia ini. Salat beriring salam kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, kalau pembahasan kemarin kita telah membahas tentang bagaimana memberi maaf, maka kita akan masuk kepada poin yang kedua, mukjizat kesehatan ibadah. Kita akan mencoba tentang melihat bagaimana sabar. Maaf dan sabar itu adalah satu paket. Bicara maaf dengan menafikan sabar, ini seperti menghilangkan atau memisahkan air dan ikan. Karena untuk mencapai level maaf, itu dimulai dengan sabar. Sabar ini melekat dalam semua kejadian. Ini melekat dalam semua peristiwa. Tidak ada satupun perbuatan, tidak ada satupun kegiatan, dan tidak ada satupun aktivitas yang kita lakukan tidak lepas dari kata sabar. Ambil contoh, orang yang makan atau minum, kalau dia tidak sabar dengan makanannya, atau kalau dia tidak sabar dengan minumannya, maka yang terjadi adalah penolakan. Tubuh akan merespon dalam bentuk mual atau kesedek. Itu menunjukkan bahwa makan atau minumnya tidak sabar. Orang yang nyetir, orang yang berkendara, naik mobil atau naik motor, kalau dia tidak menetapkan kesabaran dalam kendaraan yang dia tumpanginya atau dalam kendaraan yang dia kendalikan, maka sungguh resiko kecelakaan akan sudah menunggu di depan mata. Jadi sabar sesungguhnya itu bukan perilaku pasif yang selama ini kita ketahui. Sabar juga bukan suatu tindakan yang melempem atau sebuah sikap yang dingin. Tapi sabar adalah bentuk reaksi normal mensikapi atas sebuah kejadian untuk kemudian kita mencari dan menelaah seperti apa tindakan kita berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, para ulama membagi sabar itu ke dalam 3 golongan. Ada sabar yang paling besar, ada sabar yang pertengahan, ada kesabaran yang paling kecil. Sabar yang paling kecil adalah, atau sabar yang paling bontot adalah sabar saat kita ditimpa musibah. Kenapa kesabaran dalam menetapkan menghadapi sebuah musibah mendapat penilaian paling rendah? Karena kita tidak punya pilihan. Mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, posisi kita wajib menerima ketentuan Allah. Kita tidak punya pilihan untuk menyanggah. Kita tidak punya pilihan untuk membantah. Posisi kita saat ditimpa musibah adalah menerima, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Terima sepanjang itu menjadi sebuah ketetapan. Karena kalau kita menggugat sebuah peristiwa, maka sepakat para ulama pendengar Allah itu mengklasifikasikan sebagai tindakan yang tercela. Menggugat takdir, bentuk dari sebuah ketidaksabaran, adalah bentuk bagaimana kita tidak ridha atas apa yang telah tetapkan kepada diri kita. Dan ini tentunya sesuatu hal yang membahayakan. Ini tentunya sesuatu hal yang tidak elok bagi pribadi seorang muslim yang beriman. Maka untuk itu, kesabaran ditimpa musibah adalah kesabaran dalam skala prioritas yang paling rendah. Berikutnya adalah kesabaran dalam menjauhi maksiat. Kesabaran dalam menjauhi maksiat adalah kesabaran yang levelnya di atas kesabaran dalam menghadapi musibah. Kesabaran dalam menjauhi maksiat menunjukkan pilihan sehat dalam hidup, bahwa kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang bermasalah, mana yang mendatangkan masalah bagi kebaikan kita dan mana yang akan mendatangkan mudarat dalam episode teras kehidupan kita. Yang terakhir adalah sabar dalam ketaatan.
Ini adalah bentuk kesabaran tertinggi. Kenapa kesabaran pada ketaatan merupakan sabar yang paling tinggi nilainya? Karena sejatinya kita punya pilihan untuk tidak bersabar. Kita punya opsi untuk tidak bisa ikut dalam rombongan taat. Kita ambil contoh, ada orang yang gelisah saat menantikan atau menunggu khutbah Jumat. Dia begitu susah, dia begitu resah saat khatib kalau membaca khutbahnya agak terlalu panjang. Padahal kita tahu khutbah Jumat, mendengarkan khatib saat berkhutbah adalah bagian dari rukun sholat Jumat. Dan betapa banyak dari kita yang tidak sabar dalam posisi itu. Padahal kesabaran dalam menantikan khatib berkhutbah adalah sabar dalam ketaatan yang kita punya pilihan untuk tidak ikut mendengarkannya. Namun kita mengambil keputusan, kita ikut mendengarkan khutbah tersebut. Begitu juga dalam sholat, di mana kita mendapati ada imam yang membaca ayat yang agak sedikit panjang. Sebetulnya bukan ayatnya yang panjang, tapi kemampuan kita dalam mendengar, dalam menelaah, dalam mengetahui surah apa yang dibaca, itu yang tidak ada. Ujung-ujungnya kita menggerutu di hati kita. Kita akan ngomel dalam pikiran kita. Kita akan komplain dalam ucapan kita. Imam itu terlalu panjang bacanya. Padahal bukan imamnya yang bacanya panjang, tapi kesabaran kita dalam taat kepada Allah itu yang harus diperbaiki, itu yang harus di-upgrade. Ini yang membuat terkadang kita menjadi ambigu melihat kesabaran. Belum lagi nanti dalam posisi kita mengatakan sabar itu ada batasnya. Sungguh ini sebuah pemikiran atau sebuah ucapan atau sebuah tindakan yang memang tidak punya dasarnya, yang tidak punya ketetapannya, yang tidak punya dalil hukumnya. Kita tahu bahwa sabar ini adalah satu-satunya amal yang tidak berbatas. Allah sendiri menyatakan keadaannya tentang sabar ini dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang menetapkan bahwa bi ghairi hisab, tidak ada batasan bagi mereka yang menetapkan kesabaran dalam kehidupannya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah bantuan Allah dalam sabar dan salat. Innallah ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini menceritakan bahwa kebersamaan Allah hanya melekat bagi mereka yang sabar. Allah tidak membersamai orang yang bersedekah. Allah tidak membersamai orang yang berjihad. Allah tidak membersamai orang-orang yang pergi perang. Allah juga tidak membersamai orang-orang yang berhaji. Akan tetapi Allah membersamai orang-orang yang sabar. Artinya, kalaulah kita ingin Allah terus membersamai kita dalam 24 jam limit waktu yang Allah hadirkan selama sehari semalam, maka kesabaran merupakan jubah kebesaran yang harus melekat dalam semua tindakan kita. Menunjukkan bahwa kita betul-betul pribadi yang taat, pribadi yang qanaah, pribadi yang siqah, pribadi yang sami'na wa ta'na dengan segala ketetapan. Pribadi yang betul-betul ingin mendapatkan bantuan Allah lewat sabar dan sholat. Artinya sebagai penutup pendengar rahmat Allah, kalau kita dalam masalah, kalau kita ingin solusi, kalau kita ingin bantuan, bila kita ingin mendapatkan dukungan, support dan backup dari Allah, syarat cuma dua. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah bantuan Allah melalui sabar dan salat. Innallah ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Semoga kita yang hari ini mendengarkan kajian ini mendapatkan dan mendapati bahwa kesabaran merupakan jalan terbaik, shortcut kita, jalan potong kita, jalan pintas kita untuk membersamanya, untuk mendapatkan kebersamaan dari Allah yang merupakan syarat menuju bantuan dan pertolongan Allah. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.